Shalom saudara dan saudari yang terkasih, perkenalkan saya Kevin Hinjaya dengan NIM 2005866. Saya berasal dari program studi Pendidikan Ekonomi tahun 2020 kelas B, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan berkhotbah singkat, namun khotbah saya akan sedikit menarik dan berbeda dengan yang lainnya, karena saya akan membawakan beberapa topik pembahasan. Topik pembahasan yang akan saya bawakan diantaranya Yesus Kristus, jaminan keselamatan, iman dan ketaatan, Alkitab, image of God, serta teologi dan sains. Maka dari itu, sebelum kita memasuki dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat serta pernyataan-Mu hari lepas hari. Sebentar hamba-Mu ini akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin dan kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita langsung saja pada topik pembahasan yang pertama, ada Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, pada dasarnya setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi, guru yang baik. Dia adalah seorang manusia yang saleh. Tidak ada agama atau ajaran yang mengatakan bahwa Yesus seorang penjahat atau kriminal. Tetapi ketika kita kembali pada Alkitab, kita dapat melihat bahwa Yesus itu lebih dari sekedar seorang nabi. Dia lebih dari seorang guru yang baik dan lebih dari seorang yang saleh. Yesus lebih dari semua itu. Kita sudah dari kecil menganut agama Kristen, tetapi masih banyak mungkin di antara kita yang salah jika ditanya siapakah Yesus itu. Kepercayaan kepada Yesus itu bukan sekedar agama, bukan sekedar ritual, tetapi adalah iman. Jadi bagaimana iman kita percaya bahwa Yesus itu ada? Ia adalah juru selamat kita, penolong kita yang setia. Yesus bukan hanya sekedar pengajar moral yang agung. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yesaya juga di 9 ayat 6-7 dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hidup dan perkataan Yesus membawa banyak perubahan yang besar dalam hidup manusia dan bangsa. Yesus adalah kekal. Terdapat dalam Alkitab, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus adalah Allah. Ia adalah satu-satunya jalan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesuslah yang diberikan keselamatan bagi dia. Yohanes 14 ayat 6. Kemudian kita lanjut pada topik pembahasan yang kedua, yaitu tentang jaminan keselamatan. Manusia seringkali mengalami permasalahan di dalam hidupnya, seperti ketidakpastian, ketidakmampuan, kekecewaan, bahkan frustasi mendalam atau penderitaan lahir dan batin. Jika kita telusuri akar penyebab itu semua berdasarkan Alkitab, yaitu dosa. Dosa bukan hanya perbuatan yang kita lakukan, tetapi potensi. Maksud potensi yaitu benih dosa. Dosa bukan hanya yang terlihat dari luar, tetapi juga yang ada di dalam. Roma 7 ayat 17. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Bahkan pada dasarnya sejak dalam kandungan pun manusia sudah dikatakan berdosa. Orang Kristen yang percaya
kepada Allah pun seringkali kita beberapa kali jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dosa di dalam Alkitab yaitu maut. Terdapat di Roma 6 ayat 23. Banyak orang beranggapan bahwa kita dapat hidup saleh dengan membantu sesama, beramal untuk sampai kepada Allah. Tetapi Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dengan kematian Yesus Kristuslah di kayu salib, Ia menebus segala dosa manusia. Yesus menggantikan dirinya untuk melunasi dosa-dosa manusia. Jika dilihat di dalam Alkitab, tidak pernah dikatakan Yesus berbuat dosa. Bahkan benih dosa pun tidak ada pada Dia, sebab Yesus adalah Allah sendiri. Tetapi Ia rela memikul salib hingga mati di kayu salib demi kita, sehingga keselamatan daripadanya lah merupakan anugerah dan kasih karunia. Oleh karena itu, akui dosa kita, karena kita adalah najis. Maka dari itu, terimalah Yesus dalam hatimu. Percaya dan menerima Yesus Kristus merupakan tahap awal yang menjadi endingnya adalah menjadi serupa dengan Kristus, baik dalam perbuatan, pikiran, dan dalam hidup kita. Kemudian kita lanjut pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu iman dan ketaatan. Seringkali dikatakan bahwa pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Keselamatan yang akan kita peroleh ketika meninggalkan tubuh jasmani kita akan dijamin oleh Yesus Kristus melalui iman kepada kita. Untuk itu, yang harus kita lakukan ke depannya setelah kita telah diselamatkan oleh Yesus, yaitu ketaatan. Kita dapat melihat keteladanan Yesus akan ketaatan, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Di dalam Filipi 2 ayat 8, dikatakan bahwa Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus mengatakan bukan lagi lahirlah yang penting, tetapi ketaatan, yaitu menaati hukum-hukum Allah. Percaya dan taat adalah dua hal yang berkesinambungan. Ketika orang percaya, maka yang harusnya muncul setelah itu adalah ketaatan. Percaya dan taat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam Alkitab terdapat contoh-contoh ketaatan. Pertama, kisah Nuh yang taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kedua, ada kisah Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ketiga, Raja Agripa bertanggung jawab teguh taat kepada Allah. Petrus mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketaatan itu adalah buah-buah dari iman kita, bukti bahwa kita adalah orang percaya, yaitu ketaatan kita pada hukum-hukum Allah. Lalu kita sampai pada materi yang keempat, yaitu tentang Alkitab. Pada mulanya kita mengetahui bahwa Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Ada beberapa kitab yang langsung Allah menyuruh manusia untuk menuliskan sesuatu. Contohnya kitab Amos. Bagaimana Tuhan berbicara langsung kepada Amos untuk menikah. Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Alkitab yang kita pegang sampai dengan sekarang adalah satu, bukan terbagi-bagi banyak, tetapi satu yang merangkum dari awal penciptaan sampai pada kitab Wahyu. Kitab pertama yaitu Perjanjian Lama, ditulis sekitar tahun 1500 Masehi. Kitab terakhir Perjanjian Baru ditulis sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Alkitab adalah buku yang istimewa. Pertama kali media tulis yang digunakan adalah batu, kemudian menjadi tanah liat, lalu berkembang lagi ke papirus, kemudian ditulis pada kulit hewan. Alkitab memberikan kita pengetahuan, misalnya pada kisah Nuh, seperti banjir, kapal yang besar, bahtera, hujan. Alkitab juga dikatakan memprediksi masa depan.
Contohnya pada kitab Yeskiel 26 ayat 1-24 mengenai kota Tirus. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan. Artinya adalah Allah menafaskan atau menghembuskan kepada orang-orang. Jadi diilhamkan Allah artinya Allah yang bersabda atau Allah yang berfirman. Di dalam 2 Timotius ayat 16. Jadi kesimpulannya, Alkitab merupakan firman Tuhan berasal langsung dari Allah, yaitu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Masih di dalam topik pembahasan Alkitab, kita ketahui bahwa Perjanjian Lama ditulis sudah 1500 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Zaman dahulu percetakan atau komputer belum ada. Jika kita lihat dalam sejarah yang menyalin itu semua disebut juru tulis. Mereka mengerjakan sangat serius karena kesalahan sekecil pun bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Ada beberapa juru tulis waktu itu, tetapi ada satu kelompok juru tulis yang menganggap pekerjaan mereka lebih serius daripada yang lainnya. Mereka sadar sedang menyalin firman Tuhan. Tetapi walaupun mereka sudah sangat serius, ada kelompok yang lebih ketat lagi, yaitu kelompok Masoret. Mereka menghitung setiap ayat, kata, dan huruf dari kitab-kitab Perjanjian Lama, yaitu mereka salin. Juru-juru tulis sangat teliti tentang salinan kitab-kitab Perjanjian Lama mereka. Jika salah satu salinannya mulai bertambah tua atau kelamaannya mulai pudar, mereka akan mengambilnya dan menguburnya di tanah atau membakarnya. Mereka tidak ingin mengambil kesempatan salinan pudar menjadi salah dibaca atau disalin ulang secara tidak benar. Kemudian Perjanjian Baru ditulis dari tahun 45 sesudah Masehi sampai tahun 90 sesudah Masehi. Naskah Perjanjian Lama sangat banyak. Lebih dari 5.700 manuskrip tua, ada yang berisi semua atau sebagian Perjanjian Baru. Lalu banyak orang yang menanyakan kebenaran atau kekeliruan di dalamnya. Tetapi sebenarnya misalnya ada kota yang berbeda atau keliru, yang penting adalah pesan atau esensi yang disampaikan sama. Mari kita berikan waktu kita untuk mendalami apa yang tertulis di Alkitab. Karena itulah firman Tuhan, dan dengan melakukan itu maka kita akan semakin mengenal dan tahu seperti apa itu Allah. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu image of God. Saudara dan saudari yang terkasih, dari kecil kita sudah mendengar istilah bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dari sekolah juga kita pernah mendengar istilah imago Dei. Artinya dari sekian banyak ciptaan Tuhan, hanya manusialah yang diciptakan segambar dengan Allah. Menurut Charles Darwin tahun 1837, manusia yang ada sekarang dengan kemampuan berpikir, emosi, dan lain-lain sebagainya, dahulu nenek moyangnya adalah seekor kera. Namun bila kita lihat dalam Alkitab, dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah dengan segambar dan serupa dengan Allah. Itu dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Tuhan menciptakan kita menjadi 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Allah menciptakan kita, manusia, supaya manusia dan Allah punya hubungan. Kesamaan manusia dengan Allah yaitu kita dapat berpikir, berkomunikasi, pencipta, kita dapat menilai keindahan, kita juga bisa bergerak dalam roh Allah. Manusia juga bisa mengevaluasi atau menilai, dan terakhir kita juga bisa mengasihi. Tujuan kita sebagai manusia, pertama menguasai bumi, pengelola ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kedua, manusia diciptakan untuk belajar. Ketiga, manusia diciptakan untuk bertambah secara jumlah, yaitu beranak cucu. Dan keempat, untuk menguasai atau mengelola. Kemudian ada kekhasan manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lain.
Pertama, kepintaran intelligence. Kedua adalah bahasa language. Ketiga, manusia memiliki kreativitas yang luar biasa, creativity. Keempat, manusia memiliki kesadaran moral, moral conscience. Dan yang terakhir, manusia mempunyai emosi, emotional depth. Jadi manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa dan Allah ingin manusia memuliakan Dia. Lalu kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu teologi dan sains. Yang pertama ada teologia. Kata teologia berasal dari kata-kata Yunani. Yang pertama theos yang berarti Allah, dan logos yang berarti logika, perkataan, pikiran. Jadi teologia adalah berpikir atau berbicara tentang Allah. Teologia sebenarnya ilmu yang tertua, berbicara tentang Allah, manusia, alam, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Teologia melibatkan hal-hal yang nyata dan tidak nyata. Kemudian sains. Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Objek sains adalah benda-benda alam. Sains juga sangat erat dengan logika, proses dalam pikiran atau otak. Jadi, teologia dan sains sebetulnya bukan untuk diperbandingkan, karena itu bukan perbandingan. Kita tahu bersama bahwa sains pun adalah ciptaan Allah. Allah Maha Besar. Dia di luar dimensi yang kita kenal. Sains logika itu hanya bisa diolah di kepala kita saja, tetapi Allah jauh lebih besar daripada itu. Jadi pengetahuan yang kita punya dibungkus oleh teologia atau iman kepercayaan kita tentang Allah. Teologia perlu dikembangkan terus-menerus. Ingatlah bahwa sains tidak lengkap untuk menuju kebenaran yang hakiki. Sains juga perlu dikembangkan. Sains adalah ciptaan Allah. Karena itu teologi dan sains tidak bertentangan dan tidak untuk dipertentangkan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Sekian khotbah singkat dari saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-Mu ini sudah selesai menyampaikan sedikit materi akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini dapat berguna dan menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkan. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian khotbah singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.